Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini anak-anak sekalian, saya beri tugas silahkan melihat video ini sampai selesai ya, dan juga sambil membuka LKS-nya masing-masing. Ini adalah video yang saya buat sendiri khusus untuk kelas 2A. Kita akan belajar materi SBDP ya, Seni Budaya dan Prakarya. Silahkan disiapkan dulu LKS-nya. Kalau sudah, kita langsung saja ke bab 1 ya. Kita akan belajar karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Jika nanti videonya ini terlalu cepat, silahkan boleh di pause dulu, atau kalau kurang jelas lagi bisa ditanyakan lewat WA pribadi ya. Langsung saja kita buka tentang karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa maksudnya? Imajinatif, tahu imajinasi ya? Imajinasi, kalau lihat SpongeBob pasti tahu ya anak-anak sekalian ya. Imajinasi adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Jadi kita membayangkan, aku pengen gambar apa ya? Saya ingin menggambar apa ya? Jadi kita bayangkan dulu. Padahal kita tidak melihat langsung, tapi kita memikirkan. Contoh, di depan kita tidak ada gajah, tapi kita membayangkan gajah, kita memikirkan gajah. Pasti tahu, pernah lihat, tapi tidak sekarang tidak berada di depannya langsung. Kalau sudah ada di dalam pikiran, kita tinggal menggambar. Itu namanya imajinatif ya. Contoh jelasnya ini adalah gambar ayam ya. Ayam. Di depan kita sekarang tidak ada ayam, tapi kita bisa membayangkan ayam. Kalau kita gambar, hasilnya kurang lebih seperti ini. Itu adalah karya imajinatif ya. Saya ulangi, karya imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Khayalan adalah kita membayangkan, memikirkan suatu benda, suatu makhluk hidup atau apapun itu, tapi tidak ada di depan kita. Jadi kita hanya membayangkan saja. Gambar imajinatif dapat dibuat pada media banyak sekali. Di sini ada media kertas, kain, papan, dan dinding. Alat yang digunakan itu biasanya seperti menggambar. Biasanya ada pensil warna, penghapus, dan juga penggaris. Ya. Kemudian berikutnya saya terangkan dulu di sini ada cara membuat sketsa gambar imajinatif. Ini maksudnya nanti kalau anak-anak sekalian praktek itu bukan kok menjadi 3 gambar, bukan ya. Tapi ini dilakukan secara berurutan. Pertama-tama anak-anak sekalian membuat lingkaran kecil, lingkaran besar yang agak lonjong seperti telur. Kemudian dilanjutkan lagi, dikasih paruh, dikasih leher. Itu nanti dikasih kaki, dikasih sayap, dikasih ekor. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian diarsir sedikit, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi kok bukan maksudnya bukan kok membuat lingkaran kecil, lingkaran besar, terus pindah ke sini, lingkaran kecil, lingkaran besar, kasih leher dan seterusnya, terus pindah lagi ke sini, bukan ya. Ini perlu saya jelaskan karena apa? Sudah 2 atau 3 tahun ini kakak kelas kalian setiap saya minta untuk membuat seperti ini, itu hasilnya membuat 3 gambar. Padahal itu yang diminta ada hanya 1 gambar saja. Jadi dilakukan secara berurutan ya. Jadi membuatnya seperti ini, dilanjutkan lagi sehingga jadi seperti ini ya, yang di tengah dilanjutkan lagi, akhirnya menjadi seperti ini. Itu ya maksudnya ya. Ini akan kita lakukan tapi tidak sekarang, bisa di lain waktu ya. Langkahnya sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian mewarnainya ini ada banyak sekali caranya, tergantung keinginan anak-anak dan juga apa yang dimiliki oleh anak-anak di rumah ya. Kalau punya krayon boleh diwarnai pakai krayon, pensil warna juga boleh pakai pensil warna, pakai spidol juga bisa, cat air juga bisa ya. Tapi ini tidak kita lakukan sekarang. Saya di sini hanya menjelaskan saja.
Kita lanjutkan berikutnya. Kalau di sini tadi adalah 2 dimensi, ya. Karya imajinatif itu adalah 2 dimensi. 2 dimensi maksudnya gambar yang hanya memiliki panjang dan lebar, ya. Jadi perbedaannya 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar, ya, panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi itu panjang, lebar, dan tinggi. Sebenarnya lebih jelasnya ada di sini, bisa anak-anak garis bawahi. Ya, sebelum terlalu jauh, ini intinya. Mohon maaf ya jika penjelasan saya dibolak-balik, karena supaya lebih paham, ya. Perlu digaris bawahi, silahkan bukunya sendiri-sendiri, boleh diorek-orek, boleh digaris bawahi, ya, biar lebih jelas. 2 dimensi tentunya ada 2, ya, alasannya karena memiliki panjang, itu yang pertama, dan juga lebar, itu yang kedua, ya. Contohnya ada apa saja? Contohnya di sini ada gambar, ada lukisan, ada sketsa, termasuk foto. Itu adalah 2 dimensi, ya. Yang sering anak-anak lihat, sering anak-anak punya di rumah. Kemudian ada yang 3 dimensi, berarti ini ada 3, ya. Yang pertama adalah panjang, lebar, ditambah tinggi, ya. Ingat bedanya? Sekali lagi saya jelaskan. 2 dimensi itu ada panjang dan lebar, ya, panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi itu panjang, lebar, dan juga tinggi. Contohnya ada apa? Patung. Pernah lihat patung yang di jalan-jalan? Mungkin anak-anak punya celengan yang bentuknya hewan, mungkin ayam, mungkin macan, dan sebagainya. Itu adalah karya imajinatif yang 3 dimensi. Ada juga gerabah. Gerabah apa ya? Contohnya yang mudah saja, kendi yang dari tanah liat, itu juga karya seni, ya, 3 dimensi. Candi, mungkin ada yang sudah pernah ke candi. Paling dekat di sini Candi Mantingan, ya. Di situ kalau anak-anak sekalian lewat Mantingan pasti lihat itu ada 2 candi buatan manusia zaman sekarang, ya. Itu bukan sejarah zaman dulu, tapi itu baru-baru saja. Itu juga termasuk karya seni 3 dimensi. Karena apa? Itu gambarnya kan punya tingginya. Tapi kalau gambar biasa ini kan tidak punya tinggi. Ini kalau dari sini ke sini itu namanya bukan tinggi, tapi panjang. Kalau lebar itu ke samping, ya. Kalau ini panjang, kalau ke samping itu namanya lebar, ya. Ini L kecil, lebar. Kalau tinggi bukan ke atas, dari gambarnya ini, ya. Tapi contohnya di sini. Ini ada gambar bentuk, ya, bukan gambar bentuk SpongeBob. Ini beruang, ini mobil, ya. Seperti itu. Ini kan juga kalau anak-anak sekalian punya di rumah, misalkan vas bunga, paling gampang, ya. Di meja tamu anak-anak sekalian mungkin ada vas bunga, itu adalah karya seni 3 dimensi karena ada tingginya, ya. Ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Paham ya anak-anak sekalian, ya? Saya lanjutkan lagi. Kalau tadi 2 dimensi sudah, sekarang yang 3 dimensi, ya, 3 dimensi. Karya 3 dimensi merupakan karya yang dibuat berdasarkan hayalan, kembali lagi membayangkan, ya, dengan bentuk yang dapat dilihat dari berbagai sisi, mau dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, itu bisa, ya. Tapi kalau gambar, sekali lagi, ini hanya bisa dilihat dari depan.
Anak-anak coba lihat dari samping, kelihatan atau tidak gambarnya dari samping? Kelihatan tapi tidak jelas ya. Itu bentuk apa? Mungkin tidak jelas ya. Apalagi kalau dari belakang gambarnya hilang ya. Kalau dari depan kelihatan, hanya bisa dilihat dari depan. Itu adalah karya seni 2 dimensi. Tapi kalau 3 dimensi itu bisa dilihat dari mana saja ya. Kemudian berikutnya, karya seni 3 dimensi itu dapat dibuat dari tanah liat, dari batu, dari semen, dari kayu dan sabun ya. Alat yang dipakai untuk membuat karya 3 dimensi itu bisa alat pahat, ukir, cetakan patung, atau media alas ya. Seperti ini dari sabun ini membuatnya ya. Diukir bisa pakai apa saja, pakai silet, bisa pakai pisau atau pakai alat pahat ya, seperti ini. Nanti bisa kita praktekkan saat kita insya Allah di lain kesempatan kalau bisa masuk ke kelas ya. Mungkin kita bisa praktekkan, anak-anak membawa tanah liat atau sabun ya, bisa nanti kita bentuk ya. Ingat, ini bukan tugas sekarang, tapi saya hanya menjelaskan ya. Kalau kurang jelas silahkan bisa tanyakan lewat WA ya. Berikutnya cara membuatnya ya. Kalau ingin lebih jelasnya bisa, untuk sekarang ya, kalau lebih jelasnya bisa lihat di YouTube ya, cara membuat karya seni 3 dimensi dari sabun gitu. Itu pasti di YouTube banyak sekali ya. Atau mungkin Bapak Ibu, Kakak yang melihat video ini bisa membantu anaknya untuk membuatkan suatu karya seni. Pasti anak-anak bangga dengan buatannya sendiri ya. Di sini bisa membuat apa saja yang anak-anak mau ya. Paling mudah didapat dan tidak modal itu biasanya tanah liat, lempung bahasa Jawanya ya. Anak-anak pasti tahu dan mungkin pernah membuat juga ya. Tanah liat bisa dicari di sawah-sawah ya, atau di belakang rumah di kebun ada, gampang ya. Nah, tugasnya sekarang, kalau tadi sudah saya jelaskan ya, insya Allah sudah paham ya anak-anak sekalian ya. Bisa diulang-ulang terus videonya, di pause kalau terlalu cepat. Berikutnya di sini ada penilaian harian 1. Penilaian harian 1 pelajarannya SPDB halaman 7 ya. SPDB halaman 7. Silahkan tugasnya sekarang anak-anak mengerjakan nomor 1, ROM 1 sampai nomor 10 ya. Ini silahkan dikerjakan sama seperti matematika yang kemarin. Dan ingat, ini hasilnya nanti tidak usah difoto, tapi cukup ditulis saja di buku tugas. Nanti insya Allah hari Sabtu dikumpulkan ya ke kantor madrasah. Dan juga nanti ada pengumuman setelah video ini ya. Saya terangkan dulu tugasnya, saya selesaikan dulu videonya ya. Di sini anak-anak sekalian silahkan kerjakan ROM 1. Cara mengerjakannya seperti matematika kemarin. Silahkan tulis namanya anak-anak siapa, kemudian mata pelajaran apa. Mata pelajaran itu mapel, namanya siapa silahkan ditulis ya. Mata pelajarannya tentu SPDP ya. Dilanjutkan lagi tanggal. Sekarang itu tanggal 4 ya, 4 Agustus. Dikasih harinya juga boleh, hari ya 4 Agustus 2021. Harinya terserah, mau di belakang boleh, mau di depan boleh. Itu hari Rabu ya sekarang ya. Kemudian digaris biar lebih jelas ya. Ini seperti ini. Kemudian penilaian harian 1 ya, ditulis penilaian
harian 1, Romawi 1, nomor 1, 2, 3, bagusnya dikasih jarak 4, dan seterusnya. Nah, misalkan anak-anak sekalian, saya kasih contoh nomor 1, dibaca. Gambar yang terbentuk berdasarkan khayalan, ingat ya, membayangkan, memikirkan, ya. Suatu gambar, suatu bentuk, khayalan itu disebut gambar apa? Ya, gambar dari khayalan itu disebut gambar apa? Imajinatif, 3 dimensi atau 2 dimensi, membayangkan. Jawabannya ada di mana toh? Ini sebenarnya anak-anak kerjakan sendiri bisa ya, tanpa dibantu orang tua. Dan kalaupun ini Bapak Ibu sekalian menyimak, kalau bisa tidak usah dibantu dulu ya dalam mengerjakan. Tapi kalau mengoreksi boleh. Ya, jadi anak-anak biar mengerjakan sampai selesai nomor 1 sampai 10. Nanti kalau sudah selesai boleh dikoreksi. Kalau salah silahkan dibetulkan, tidak apa-apa ya. Itu namanya kerjasama kalau belajar di rumah ya. Ini di sini ada sebenarnya ya, khayalan. Khayalan ini dari pengertian dari apa? Silakan baca di sini. Jelas ya, sebenarnya mudah kalau mau mencari. Nah, ini saya anggap saja jawabannya misalkan A. Dilingkari ya. Misalkan nomor 2B dilingkari, misalkan nomor 3C. Ini jangan dicontek, ini hanya contoh cara menulis. Ini bukan jawaban yang sebenarnya ya. Misalkan A, ditulis jawabannya imajinatif. Itu ya. Jadi ini ditulis ya, imajinatifnya ditulis. B, misalkan pisau ukir. Ini juga ditulis. Kemudian nomor 3C itu jawabannya 3. Ini bukan jawaban sebenarnya, tapi ini hanya contoh ya cara menulisnya. Jadi isi jawabannya ditulis. Terkadang sudah diberitahu seperti ini, masih ada yang menulisnya hanya gini contohnya. Jelas ya maksudnya ya. Contohnya seperti ini. 1 dilingkari A, 2 B, 3C, 4A, 5B. Seperti ini tok, terus dikumpulkan ya. Tapi yang saya minta bukan seperti ini. Yang saya minta adalah isi jawabannya ditulis. Jelas ya? Itu tugasnya. Ingat, hanya room 1 saja, nomor 1 sampai 10 ya. Halaman 7, 8, ini 8 dan 9 ya, nomor 10 di halaman 9. Untuk yang lain ini tidak saya minta untuk mengerjakan. Tapi kalau anak-anak sekalian ingin mengerjakan, boleh. Kerjakannya di mana? Di LKS dulu. Nanti kalau suatu hari saya suruh anak-anak mengerjakan ini, jawabannya tinggal menyalin di buku. Gampang lah. Jadi anak-anak bisa belajar dulu. Nanti kalau saya suruh mengumpulkan, bisa pindah di buku. Jelas ya anak-anak ya. Itu tugas hari ini. Terima kasih sudah melihat video saya. Kemudian pengumumannya ini nanti dikumpulkan di kantor, insya Allah nanti hari Sabtu ya, insya Allah, kalau tidak ada perubahan hari. Kemudian nanti bukunya dikumpulkan ya, dikumpulkan. Kemudian anak-anak bisa, kan bukunya dikumpulkan. Contohnya ini kan buku, misalkan ini buku tugas saya, ini kan hari Sabtu dikumpulkan. Kan otomatis anak-anak tidak punya buku tugas lagi. Nah, hari Senin kan ada tugas. Hari Senin bisa anak-anak pakai buku tugas yang kedua. Jadi buku tugasnya ada 2 ya. Kalau yang satu dikumpulkan, masih ada satunya lagi. Paham ya? Ingat, buku tugasnya silahkan bisa disiapkan 2 buku ya. Jadi kalau yang satu dikumpulkan, anak-anak bisa pakai satunya lagi
Jelas ya, itu pengumuman di akhir video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kurang jelas silahkan WA pribadi di WA pribadi saya ya. Dan kalau videonya bisa cukup jelas, mohon bantuannya nanti bisa didukung lewat YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.